Hai, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya kelompok A penyayang? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Ketemu lagi dengan Bu Hesti di Sentra Bahan Alam. Bu Hesti berharap teman-teman masih tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Gunjata pasti bisa. Kegiatan untuk di minggu ini, tema lingkunganku, subtema sekolah, dan subtema Tega Islam Gunung Jati. Untuk kegiatan pembelajaran di hari Senin 3 Agustus 2020 adalah sebagai berikut. Menonton kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selamat menyimak teman-teman. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan penuh semangat. Oke, untuk kegiatan minggu ini, Bu Hesti akan memberikan informasi tentang tema lingkunganku, subtema sekolah, dan subtema TK Islam Gunung Jati. Nah, untuk kegiatan hari Senin, teman-teman menonton kisah Nabi Ismail alaihissalam ya. Lalu untuk kegiatan belajar, teman-teman dari rumah dulu. Selamat menyimak teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu.
Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi, di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina bersama Ibunda Sarah. Datanglah tamu asing, 3 orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu.
timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum. Kami membawa berita gembira. Allah akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Mendengar itu, Ibunda Sarah memekik kegirangan. Hah? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang mandul. Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Syadum karena mereka keterlaluan. Tapi di sana ada Lut dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang durhaka. Lut, keluarga serta pengikutnya akan selamat, kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishak, lahir nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak para nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim. Kita lanjut teman-teman untuk kegiatan di hari Selasa 4 Agustus tahun 2020. Kegiatannya adalah yang pertama, mengurutkan angka 1 sampai 10 pada lembar kerja. Yang kedua, mencuci baju sekolah. Dan yang ketiga adalah menempel gambar sekolah. Assalamualaikum teman-teman, kita kembali ya untuk kegiatan di hari Selasa, yaitu mengurutkan angka 1 sampai 10. Nah, di sini sudah ada Eltanya. Nah, dan di sini juga ada angka 1 sampai 10. Teman-teman, kita urutkan ya. Tapi sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita ambil dulu ya teman-teman angka 1-nya. Kemudian kita berikan lem teman-teman. Kalau sudah, kita pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah angka 1, angka berapa ya teman-teman? Betul, angka 2. Kita cari angka 2. Kemudian kita kasih lem lagi. Tekan kembali. Setelah kedua, angka 3. Kasih lem lagi. Angka 3, angka 4. Ambil angka 4, kita tempelkan lagi. Nah, sudah angka 4, angka 5. Ambil angka 5, dan beri lem. Lemnya sedikit-sedikit saja ya teman-teman. Nah, sudah sampai angka 5, selanjutnya angka 6. Tempelkan angka 6.
angka 7, angka 8. Angka 9. Dan satu lagi teman-teman, angka 10. 1 dengan 0. Nah, jadi deh. Nah, kita urutkan kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman selalu mencoba ya. Halo teman-teman, kita lanjut di kegiatan hari Selasa yang kedua ya, yaitu kita mau berlatih mencuci pakaian teman-teman sendiri. Nah, bahannya ada ember kecil berisi air, dan juga ada baskom berisi air. Ini ada sabun deterjen yang sudah dicairkan. Juga ada sikat, lagi papan pembersih. Yang pertama kita ambil baju menggunakan, nah setelah itu kita simpan di papan pembersih. Kita kasih air teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah sampai bajunya basah. Kalau sudah, kita ambil sikat, bajunya yang sudah. Nah kita searea teman-teman. Kita mengikat bajunya searea teman-teman. Sudah, kita kasih air lagi. Pelan-pelan. Sudah, kita peras teman-teman. Kita bilas dengan air. Lagi, cepat. Kemudian kita ambil lagi bajunya. Cantik teman-teman ya. Sama ya teman-teman, kita kasih air, kemudian kita kasih sikat, pelan-pelan. Salah ya teman-teman. Kasih air kembali, kita bilas. Panas lagi. Bilas lagi dengan air. Masukkan lagi, kita bilas lagi. Masukkan di wadah. Ini sudah selesai deh, baju tinggal dijemur. Selamat mencoba teman-teman. Dah. Halo teman-teman, ya selanjutnya kita kegiatan yang ketiga di hari Selasa, yaitu kita mau menempel bentuk skor ya teman-teman. Nah dari bentuk geometri, nah di sini ada bentuk persegi panjang, kemudian ada bentuk pijar genjang, nah kemudian ada bentuk awan, ada bentuk pohon, nah kemudian ada bentuk persegi panjang. Nah kita mau menempel ya teman-teman. Tolong perhatikan. Pertama kita ambil dulu bentuk segi panjang yang berukuran besar. Kita kasih lem ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan atapnya. Kemudian kita pasang jendelanya teman-teman. Nah kalau sudah bentuk sekolahnya, sekarang bentuk pohonnya ya teman-teman. Untuk batangnya nanti lemnya secukupnya saja. Kalau sudah bentuk awan atau bentuk daunnya.
lagi. Jadi deh. Nah, selesai kegiatan kita untuk hari Selasa. Selamat mencoba ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Masih semangat kan teman-teman? Kita lanjut tuh kegiatan di hari Rabu 5 Agustus 2020. Membentuk huruf T dan K dari kertas bekas dan diberi cat air. Kegiatan selanjutnya adalah meniru angka 1-5 pada lembar kerja dan terakhir membuat Play-Doh. Selamat mencoba. Halo teman-teman, kita lanjut ya di kegiatan hari Rabu. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kita mau membentuk huruf T dan K. Nah, kemudian diberi hiasan dengan cat air. Nah, kita menggunakan kertas bekas teman-teman. Kita gulung ya, ini untuk nanti contohnya. Gulung kertasnya. Kemudian kita kasih isolasi sedikit atau pekat. Kemudian kita ambil lagi, kita membentuk bawahnya huruf T. Kasih lagi. Ini kita pasang di sini. Gunakan ya teman-teman supaya dia menempel. Bikin lagi buat kertasnya. T dan K-nya kita kasih warna ya teman-teman, dengan menggunakan cat air dan kuas. Nah, sedikit-sedikit. Dan sampai semuanya ditutup oleh cat airnya. Kemudian huruf K-nya. Sedikit. Bukannya harusnya lagi yang masih putih-putih.
K. Selamat mencoba. Oke teman-teman, kita lanjut kegiatan kedua ya di hari Rabu, yaitu meniru angka 1 sampai 5 dengan media lembar kerja dan spidol. Teman-teman boleh menggunakan pensil, spidol warna ataupun pensil warna yang lainnya. Oke. Nah, sebelumnya kita mau baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Atas ke bawah. Teman nanti boleh menggunakan meja gambar ya. Nah, kalau sudah, kita membuat angka 2. Garis lengkung. Nah, kalau sudah, membuat angka 3. Nah, kalau sudah, membuat angka 4. Garis miring, datar, kemudian angka 2. Garis lengkung, mendatar. Nah, teman-teman boleh coba sampai bawah ya. Kita ulang lagi ya, dari atas ke bawah. Garis lengkung, mendatar. Kemudian 3, garis lengkung, lengkung. Kemudian angka 4, garis miring, datar, garis lurus, dan terakhir angka 5. Garis lurus, lengkung, mendatar. Selamat mencoba. Dah. Kita lanjut teman-teman untuk kegiatan di hari Kamis 6 Agustus 2020. Kegiatannya adalah melipat 2 baju seragam sekolah. Kegiatan selanjutnya menyebutkan nama ibu guru dari TK Islam Gunung Jati. Dan yang ketiga adalah merangkai huruf dari namanya sendiri. Teman-teman, oke, kembali lagi ya kita untuk kegiatan di hari Kamis. Untuk kegiatan yang pertama adalah kita mau berlatih melipat pakaian baju seragam sekolah teman-teman. 2 ya, oke, 2 setel. Kalau Bu Guru mencontohkan 1 saja. Nah, yang pertama Bu Guru akan bantu melipat baju kemeja. Nah, cara seperti ini teman-teman. Luruskan bagiannya, ambil bagian belakang, kemudian kita ambil sedikit yang lengan tangannya, kita lipat lagi. Ambil lagi dengan tangan kirinya ke tangan kanannya, kita lipat 2. Nah, sudah kita simpan di sini. Nah, sekarang celananya. Kalau untuk melipat celana, nah seperti ini teman-teman. Kita samakan sisinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lipat menjadi 3. Nah, selesai deh. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, yang ini untuk kegiatan kita di hari Kamis. Untuk kegiatan yang kedua ya, yaitu menyebutkan nama ibu guru dari TK Islam Gunung Jati. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Di sini ada Ibu Rina, kemudian ada Ibu Erna, Ibu Ros, kemudian ada Bu Ade, kemudian Bu Lina, Bu Hesti, Bu En, dan terakhir Bu Ima. Nah teman-teman boleh ingat ya. Oke, kita lanjut kegiatan yang ketiga ya teman-teman di hari Kamis, yaitu menyusun atau merangkai nama dari teman-teman sendiri. Contohnya sini Bu Hesti mau menyusun atau merangkai nama Bu Hesti. Nah, dari huruf I dulu ya teman-teman. Ibu. Nah, huruf I. Kemudian huruf B. Kemudian huruf U,
A. Ada huruf E. Ada huruf S. Kemudian ada huruf T. Dan terakhir ada huruf I. Jadi deh, Ibu Hesti. Nah, yang pas. Oke, coba teman-teman. Oke teman-teman, masih semangat? Kita lanjut untuk kegiatan di hari Jumat 7 Agustus 2020. Kegiatan yang pertama adalah melafazkan bacaan doa sebelum tidur. Kegiatan selanjutnya, praktek berwudu. Selamat menyimak. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan dengan namamu aku mati. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Bu Esti izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.